Shalom rekan muda yang dikasih Tuhan, kembali lagi bersama dengan Youth for Christ, bersama dengan saya Pendeta Albert Markus Puntodewo yang saat ini melayani di GKI Cikarang. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas setiap penyertaan-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Sehingga sekalipun dinamika kehidupan menerpa kami Tuhan, kami dimampukan untuk melangkah karena kekuatan yang ada daripada Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, dalam segala kerinduan kami Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan kembali firman-Mu. Biarlah firman itu menguatkan kami dan mengarahkan kemana kami harus melangkah. Berilah kami hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami tidak hanya dapat mengerti, tapi dapat melakukan firman itu dalam keseharian kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema yang akan bersama kita renungkan pada saat ini adalah mencari pembenaran, yang didasarkan pada bacaan dalam 1 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan 11, khususnya ayat 5b yang ditulis demikian. Tidak adakah seorang dari kamu yang bijaksana, yang dapat mengurus perkara-perkara di antara saudara-saudaranya? Nah, rekan muda yang dikasih Tuhan, mungkin kita pernah melihat bagaimana ada dua orang Kristen, baik dalam keseharian kita, atau dalam sosial media kita, atau bahkan dalam grup chat yang ada di smartphone kita, saling bertengkar satu dengan yang lainnya. Mungkin masalahnya tidak selalu masalah yang besar, tapi dalam pertengkaran itu mulai salah satu pihak membongkar aib dari yang lain, mencari dukungan dari orang-orang yang tidak hidup dalam prinsip iman, dan apa yang diutamakan bukan lagi perkara tentang kasih. Semangatnya bukan lagi mengasihi, tapi mencari kemenangan dan pembenaran pada diri sendiri. Bukan lagi kerinduan untuk memelihara persekutuan, tapi keinginan untuk membalas orang lain. Nah, rekan muda yang dikasih Tuhan, inilah gambaran dari jemaat yang ada di Korintus. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menolak sikap melibatkan pihak lain di luar persekutuan dalam perselisihan yang dimulai karena permasalahan-permasalahan yang sepele. Bukan karena kemudian Rasul Paulus mau menolak keberadaan pemerintahan atau pengadilan pemerintahan yang sekuler. Bukan. Tapi karena Paulus melihat bahwa membawa pergumulan perselisihan internal keluar bukan cuma memalukan secara sosial, tetapi juga memalukan secara rohani. Hal itu menunjukkan mereka tidak cukup dewasa dalam iman, tidak cukup bijaksana dan punya hikmat untuk menjadi penengah. Nah, gereja semestinya mampu untuk menyelesaikan perselisihan di antara saudara seiman. Rekan muda yang dikasih Tuhan, seringkali dalam perselisihan kita mencari pembenaran di luar persekutuan yang tidak memegang nilai-nilai Kristiani. Padahal tubuh Kristus dipanggil dalam kasih, saling mengampuni, menyelesaikan permasalahan dengan hikmat Tuhan. Ukuran kematangan rohani bukan terdapat pada seberapa banyak pengetahuan Alkitab yang kita miliki, melainkan pada seberapa sanggup kita melakukan, menerapkan kehidupan nilai-nilai yang ditunjukkan oleh Alkitab itu untuk membangun, memulihkan, dan mempersatukan tubuh Kristus. Mari kita mengakhiri renungan kita ini di dalam doa. Ya Tuhan, dalam perjalanan kami seringkali kami tergoda untuk mencari pembenaran bagi diri sendiri, termasuk dalam kehidupan di tengah persekutuan tubuh Kristus. Ketika kami berselisih dengan sesama anak-Mu ya Tuhan, seringkali yang kami cari bukan lagi kasih, bukan lagi membangun persekutuan itu dalam hikmat Tuhan, bukan lagi pengampunan, tapi bagaimana kami mencari pembenaran, kemenangan bagi diri kami sendiri. Oleh karena itu ampunilah kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk punya iman yang dewasa, yang bukan hanya mengerti apa isi firman-Mu, tapi mampu menerapkannya dalam kehidupan keseharian kami.
Sehingga kami diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan untuk menyelesaikan perselisihan dalam hikmat-Mu, dalam kasih, untuk membangun persekutuan tubuh Kristus. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.